You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Kami datang dalam ucapan syukur, terima kasih Tuhan beri kesempatan kami memaknai kasih sayang melalui webinar ini. Kalau sebentar kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami, jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan semua kami yang mendengar, juga interaksi di antara kami. Tolonglah kami, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan pembagian firman-Mu sore hari ini. Amin. Saya bersyukur buat kesempatan ini. Terima kasih tentunya untuk panitia dan juga seluruh pihak dari kampus yang juga memungkinkan acara ini boleh dilakukan. Dan hari ini kita akan bicara memaknai kasih sayang. Saya akan mencoba membagikan karena aspek ini sangat luas. Jadi mungkin nanti apa yang saya bagikan ada hal-hal yang juga nanti akan dibagikan oleh Pak Wahyu, juga akan menolong kita memiliki pemahaman yang semakin utuh. Jadi teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, izinkan saya menyapa teman-teman sekalian. Kita sudah masuk di bulan yang kedua di tahun 2022. Ya, tentunya belum terlambat juga ya menyampaikan selamat tahun baru. Lalu juga kita baru saja ya merayakan tahun baru Imlek. Dan ini menjadi satu hal yang menarik, dikaitkan juga hari ini kita bicara tentang kasih sayang. Sehingga ini Valentine dikombine dengan Cynthia jadi Valencia begitu ya. Nah, hal yang menarik untuk bicara tentang kasih, tentang love, biasa diterjemahkan kasih, cinta, dan ini adalah hal yang menarik karena ada dalam semua bahasa di dunia. Silahkan tambahkan bahasa kita di situ begitu ya. Bahwa ternyata waktu berbicara tentang kasih ini adalah sesuatu yang dipahami di banyak budaya. Kalau mungkin teman-teman pernah lihat lambang yang seperti ini ya. Kalau saya buat tangan seperti ini, banyak yang bilang, wah metal ya. Tetapi di dalam American Sign Language ini artinya I love you ya. Jadi kalau begini saudara, ini menunjukkan bahasa isyarat. Orang yang bisu pun dalam bahasa isyarat mereka juga punya cara menyatakan kasih. Jadi kalau ada yang begini kepada kita ya, ini bukan metal saudara ya. Ini artinya I love you. Jadi kasih itu adalah bahasa yang universal. Memang menarik kalau kita lihat bahwa bagaimana orang memaknai kasih itu, apalagi dalam bulan kasih sayang, seolah-olah kasih sayang itu menjadi eksklusif miliknya pasangan yang sedang dimabuk cinta. Padahal kalau kita lihat di sekitar kita, kasih itu dinyatakan dalam berbagai bentuk. Ini kasih atau bukan? Kalau teman-teman melihat hal ini, ya kasih juga gitu ya, orang tua kepada anak. Kalau kita mungkin juga lihat dunia binatang, dunia hewan, wow lucunya gitu ya. Kita bisa melihat sebenarnya ini juga ekspresi-ekspresi sayang dan cinta. Bahkan ketika kita mencintai bangsa kita, kita juga sedang mengekspresikan kasih. Belum lagi kalau kita misalnya dalam persahabatan. Dan memang yang seringkali menjadi hal yang menarik dalam bulan kasih sayang begitu ya. Kita memaknainya hanya dalam relasi pasangan lawan jenis. Dan kalau kita perhatikan ya, mereka ini juga nggak mau ketinggalan ya. Mereka ikut menikmati kasih. Nah, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau ajak kita memaknai kasih dari mana? Ya tentunya karena dari sudut pandang perspektif orang Kristen, kita melihatnya dari kitab suci.
Di dalam satu bagian firman Tuhan di 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Saya akan mengajak kita untuk melihat dua bagian ini atau dua ayat yang ada di dalam slide di hadapan teman-teman sekalian. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10 dinyatakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Memang kasih adalah bahasa yang universal. Bahkan semua orang pun berbicara tentang kasih. Dunia berbicara kasih. Tetapi perhatikan di dalam Alkitab dinyatakan bahwa Allah adalah kasih. Ini jelas dalam ayat 10 tadi. Bukan kita yang telah mengasihi Allah terlebih dahulu. Kasih itu dimulai dari Allah. Karena itu kalau kita lihat juga di 1 Yohanes 4 ayat 16. Dinyatakan kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Jadi ketika kita berbicara kasih, seharusnya kita belajar kasih itu dari mana? Bukan dari drama Korea, bukan dari sinetron, begitu ya. Tetapi kekristenan memaknai kasih dari karakter Allah sendiri. Wah, sekarang banyak sekali kita melihat dunia berbicara kasih dipertontonkan, bahkan ada sinetron terkenal sekarang ya, Ikatan Love ya. Itu pun menyatakan bahwa dunia berbicara tentang kasih, tetapi kitab suci mengingatkan kita God is love. Jadi kalau kita ingin belajar tentang kasih, biarlah kita belajar mengenal Allah yang adalah kasih adanya. Dan di dalam bagian yang kita baca hari ini, tadi saya katakan sebenarnya sangat luas ya kalau kita melihat aspek ini. Tapi saya mau fokus kepada apa yang dituliskan di 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Kalau kita melihat ayat-ayat tadi, maka bukti kasih Allah adalah memberikan anaknya. Nah, mari perhatikan sebentar. Di dalam tulisan rasuli, Rasul Yohanes yang menuliskan surat 1 Yohanes yang kita baca tadi, ini menunjuk kepada satu hal yang menarik sekali. Perhatikan, ketika Rasul Yohanes menuliskan tentang kasih Allah, maka Rasul Yohanes tidak sedang mendefinisikan kasih. Dia tidak memberikan definisi tentang kasih, sebuah penjelasan tentang kasih. Tetapi perhatikan bahwa Rasul Yohanes menunjuk kepada sebuah tindakan kasih yang Allah sendiri lakukan. Yaitu Allah mengutus anaknya yang tunggal. Saya ulangi. Rasul Yohanes tidak sedang berusaha menjelaskan definisi kasih. Kasih adalah sebuah kata sifat atau kata kerja atau apalah itu. Tetapi dia menunjuk kepada sebuah tindakan kasih. Inilah kasih Allah. Allah telah mengutus anaknya yang tunggal. Ayat 10, inilah kasih itu. Tetapi dia tidak memberikan definisi. Dia menunjuk lagi kepada yang telah mengutus anaknya. Dan di dalam Injil Yohanes bahkan kita membaca ayat yang terkenal dalam kekristenan, Yohanes 3 ayat 16, ketika disampaikan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, juga tidak sedang menjelaskan, mendefinisikan kasih itu, tetapi menunjuk kepada satu tindakan kasih, yaitu Allah yang mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga menarik untuk kita perhatikan. Kalau kita mau belajar tentang kasih, maka mari renungkan tindakan Allah yang mengaruniakan anaknya yang tunggal. Almarhum Pendeta Billy Graham berkata dalam salah satu khotbahnya, Allah membuktikan kasih-Nya pada kayu salib. Ketika Kristus digantung berdarah dan mati, itulah saatnya Allah berkata kepada dunia,
I love you. Aku mencintaimu. Dan seorang teolog bernama Pendeta John Stott dalam satu tulisannya, ini sulit diterjemahkan karena ada keindahan permainan kata di dalamnya. Dia berkata, if we are looking for a definition of love, we should look not in a dictionary, but at Calvary. Kalau kita mau melihat tentang kasih, bukanlah sebuah definisi kamus yang harus kita cari, tetapi lihatlah, pandanglah apa yang terjadi di Kalvari, di Bukit Golgota, di kayu salib, ketika Allah mengutus anaknya Yesus Kristus mati bagi kita. Itulah tindakan kasih Allah yang luar biasa. Ini generasi Korea ya, kalau bicara bagaimana kasih, bagaimana cinta, semua tangannya langsung sarange, sarange gitu ya. Tapi kalau kita melihat, bukan ini kasih itu. Di dalam Alkitab dinyatakan, this is not love, but this is love. Inilah kasih itu. Allah mengaruniakan anaknya dan salib menjadi simbol kasih Allah. Dan Yesus adalah anak Allah yang tunggal. Dan perhatikan baik-baik kelanjutan dari ayat tadi. Ketika Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, apa tujuannya? Rasul Yohanes mencatat yang saya garis bawahi dengan warna hijau. Allah mengutus anaknya supaya kita hidup olehnya. Allah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Perhatikan tujuan kasih yang Allah nyatakan itu bukan demi diri Allah, tetapi demi yang dikasihi. Saya ulangi. Yang Allah nyatakan dalam kasih itu, tujuan utamanya bukan bagi dirinya, tetapi bagi yang dikasihi. Wah, ini sangat berbeda ya dengan apa yang kita lihat di dalam dunia. Karena itu sekali lagi kalau merenungkan apa yang terjadi di karya Kristus di kayu salib, dengan pengorbanannya di salib, Yesus ingin mengatakan kepada saudara, aku mengasihimu. Saya berhenti sampai di sini bicara dari perspektif kitab suci karena saya ingin mengajak kita merefleksikan kasih dunia seperti apa sih? Karena kan dunia juga bicara kasih, dunia bicara love. Tetapi kasih dunia adalah kasih yang sebatas perasaan. Ini yang seringkali menjadi hal yang perlu kita hayati dengan mendalam, supaya kita tidak kehilangan bahwa kasih itu bukan sekadar perasaan. Di dalamnya ada perasaan benar. But love is more than just a feeling. But love is commitment. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, kadang-kadang yang namanya perasaan itu naik turun ya. Hari ini cinta banget, besok aduh bete banget, telat dijemput marah begitu ya kalau dalam relasi. Sehingga perhatikan, kalau relasi hanya didasarkan perasaan, kalau sudah nggak berasa, rasanya sudah. Tetapi bukan begitu. Kalau kita melihat pernikahan Kristen sebagai puncak ekspresi kasih antar manusia, maka ada komitmen, ada janji pernikahan. Aku akan mengasihimu dalam suka dan duka. Jadi bukan waktu perasaanku senang, aku mengasihimu. Kalau perasaanku lagi nggak senang, kita cerai saja. Tidak demikian. Bahwa dalam kasih, yang mempertahankan pernikahan itu bukan perasaan, saudara. Bukan semata-mata perasaan, tetapi lebih dalam lagi adalah komitmen. Sehingga kalau kita memiliki komitmen, itu menjadi dasar yang kokoh untuk membangun perasaan kita. Jadi ini menarik sekali untuk memperhatikan. Kasih dunia itu cuma sekadar perasaan. Makanya lihat, tahu-tahu 2 minggu habis menikah udah nggak berasa katanya. Ya sudah, selesai. Kasih dunia itu kasih yang egois. Kenapa? Karena dia mengasihi untuk dirinya. Contoh, saya mengasihimu supaya saya dapat sesuatu, saya menikmati sesuatu, supaya saya, dan supaya saya. Perhatikan karya Yesus di kayu salib. Bukan supaya dirinya, tetapi supaya manusia. Manusia dikatakan tadi hidup
karena kita sudah mati dalam dosa, supaya kita hidup olehnya. Apa arti kasih Allah? Dia mengutus anaknya supaya siapa? Bukan supaya Allahnya, tapi supaya manusianya dikatakan berdamai dengan Allah. Arahnya kasih itu bukan untuk diri yang mengasihi, tetapi untuk yang dikasihi. Karena itu kasih nyata sekali. Ketika fokusnya bukan diri, tetapi yang dikasihi. Dan itulah yang terjadi di kayu salib. Allah mengasihi manusia. Allah mengutus anaknya bukan supaya Allahnya, tetapi supaya manusianya. Ini arah kasih sangat beda. Dunia bicara kasih. Aku mengasihimu. Hari ini kita sayang-sayangan ya, supaya saya bisa dapat sesuatu dari kamu. Karena itu ada yang mengatakan, mungkin teman-teman bisa pahami begini ya. Katanya bahasa Indonesia itu paling gampang loh menjelaskan kasih. Kok bisa? Karena dalam berbagai aspek bahasa Indonesia itu begini ya. Apa itu kasih? Misalnya saya punya botol minum ini ya. Apa itu kasih? Kasih, ya kasih. Kasih, ya kasih. Love is giving. Love is not taking. If love is taking, that is not love. That is rampoking. Kamu ngerampok itu. But love is giving. Dan itulah teladan kasih Allah. Karena itu kasihnya kasih yang tidak terbatas. Di mana kasih dunia sangat terbatas. Sehingga sekali lagi, kalau kita mau bicara kasih, belajarnya dari mana? Kekristenan mengingatkan kita Allah adalah kasih. Lihatlah teladan kasih Allah. Kasihnya itu adalah kasih yang aktif, kasih yang inisiatif, kasih yang nyata. Bukan konsep, bukan wacana, bukan diskusi. Dan kasih yang memberi yang terbaik bagi yang dikasihi. Bukan memanfaatkan yang dikasihi. Ada yang bilang begini, iya pacar saya bilang kalau nggak mau tidur sama dia, berarti saya tidak sayang sama dia. Oh, itu perampok, saudara. Kalau betul engkau mengasihi pasanganmu, engkau akan jaga dia kudus sampai altar pernikahan. That is true love. Kasih bukan dipermainkan. True love is about giving everything and expecting nothing. Nah, kalau sudah menghayati kasih seperti ini, saudara perlu alami sebelum saudara juga bisa dipakai membagikan kasih ini. Saya selalu ingat kalau naik pesawat ya. Kalau teman-teman naik pesawat itu ada petunjuk peragaan cara menggunakan sabuk pengaman, pelampung. Lalu ini nih, masker oksigen. Jadi nanti kira-kira pramugaranya atau pramugarinya bilang begini. Jika tekanan udara di dalam kabin mendadak menurun, maka masker oksigen seperti ini akan keluar dari panel di atas Anda. Wow, gitu ya. Saya sampai hafal ya. Tarik masker menutupi mulut dan hidung. Kalungkan karetnya di kepala dan bernafaslah seperti biasa. Wah, sampai situ saya senang ya, tahulah. Tapi yang bagi saya ternyata sangat berkesan adalah kalimat berikutnya. Bagi Anda yang bepergian dengan anak-anak atau orang yang memerlukan pertolongan, pakailah masker Anda terlebih dahulu sebelum Anda menolong yang lain. Wow, waktu saya hayati kalimat itu, saya pikir inilah kasih ya. Kasih itu sekali lagi tidak egois. Ketika saudara dan saya mengalami kasih Allah, bagaimana respon kita? Kadang-kadang kita suka bilang, Tuhan, mengapa engkau mengasihiku? Tuhan bilang, aku mengasihimu supaya kau pakai masker itu dan tolonglah orang lain. Boleh juga menikmati itu. Dan itulah pesan rasuli yang sama di dalam ayat selanjutnya. Kalau tadi kita lihat 1 Yohanes 4 ayat 9, ayat 10, perhatikan ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, jangan egois, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Mari maknai kasih kita yang mungkin sudah makin egois dengan memandang kasih Allah yang dinyatakan di Kalvari. Kita masih dalam kondisi pandemi, dan salah satu hal yang menarik bagi saya, kasih kita diuji. Apakah kita benar mengasihi sesama?
khususnya mereka yang mungkin sedang mengalami penderitaan. Ekspresinya macam-macam ya. Mari berdoa bersama, ini ekspresi kasih. Jangan pikir doa karena kesannya nggak ngapa-ngapain. Doa juga bagian dari kita menyatakan kepada Allah concern kita terhadap pergumulan sesama. Tapi lebih jauh lagi, mari kita miliki kasih yang aktif, yang inisiatif, peka melihat kebutuhan orang lain. Jangan fokus sama apa yang saudara tidak miliki ya, karena Tuhan juga nggak minta yang kita nggak miliki. Tapi mari bersyukur untuk apa yang kita miliki dan belajar berbagi dengan orang lain. Valentine bukan hanya peringatan kasih sayang berdua ya, tapi sekarang pikirkan bagaimana kau bisa jadi berkat juga bagi sesama. Mungkin bukan dengan pacar, apalagi yang nggak punya pacar, masa dengan pacar orang ya. Maka maknailah dengan orang tua, dengan kakak beradik, dengan orang-orang di sekitar kita. Saya kagum ketika teman saya mendidik anaknya setiap kali ulang tahun. Dia kumpulin semua yang ulang tahun dalam bulan itu, lalu sama-sama ke panti asuhan. Sejak muda anaknya dididik. Kalau ulang tahun, bukan saya dapat apa. Tapi waktu ulang tahun anaknya dilatih. Pikirkan apa yang bisa kamu kasih sama orang lain. Hati-hati kita membesarkan generasi yang makin egois. Selalu saya dapat apa? Apalagi yang belum saya punya? Apalagi? Sampai-sampai kita lupa bahwa di sekitar kita banyak orang yang membutuhkan kasih itu. Valentine jangan cuma dirayakan, tapi mari dialami dan dibagikan. Saya tutup dengan apa yang disampaikan oleh Santo Agustinus. Satu waktu Santo Agustinus ditanya, bagaimana bentuk dan rupa kasih itu? Lalu Santo Agustinus menjawab, kasih memiliki tangan untuk menolong orang lain. Kasih memiliki kaki untuk menghampiri mereka yang miskin. Kasih memiliki mata untuk melihat kebutuhan-kebutuhan orang lain. Kasih memiliki telinga untuk mendengar rintihan mereka yang menderita. Demikianlah rupa kasih. Kasih bukan wacana, bukan diskusi, bukan definisi, tetapi tindakan memberi yang di dalamnya melibatkan seluruh hidup kita. Tidak selamanya orang lain butuh uang saudara. Kadang-kadang kita kalau sekarang gitu ya, tindakan kasih, berbagi kasih, berapa sumbangannya? No. Lihat di sekelilingmu. Mereka yang mungkin membutuhkan tangan saudara, kaki saudara, mata saudara, atau bahkan mendengarkan pergumulan orang lain. Hadirlah menjadi perpanjangan kasih Allah bagi dunia ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Bukan hanya perasaan, tapi komitmen. Nah, ini bisa jadi refleksi buat teman-teman semua nih, yang mungkin selama ini masih maknai kasih itu hanya perasaan aja gitu. Terus yang paling penting untuk dipahami oleh orang Kristen tadi adalah kasih itu adalah Allah sendiri. Jadi kalau kita mau belajar kasih, maka belajarlah mengenal Allah, dan kita belajarlah melalui teladan Allah. Dan kasih itu dimulai dari Allah, dibuktikan dengan Allah yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya. Dan tadi Bang Alex juga sudah mengajak kita nih untuk merealisasikan kasih itu dengan menyatakan kasih kepada Allah dan juga sesama yang penuh dengan inisiatif, karena love is giving and expecting nothing. Itu ya Bang Alex. Luar biasa sekali untuk materi yang sudah diberikan Bang Alex. Nah, mungkin teman-teman nih sekarang udah banyak yang pengen bertanya juga nih ke Bang Alex. Nah, tapi sabar dulu ya teman-teman. Pertanyaannya tolong ditahan dulu, karena kita akan masuk ke sesi 2 terlebih dahulu. Dan baru setelah itu kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Nah, langsung kita masuk ke sesi 2 hari ini. Dan seperti yang udah aku sampaikan tadi, speaker kita akan membahas mengenai kasih sayang menurut pandangan agama Katolik. Dan sesi kedua ini akan dibawakan oleh Bapak Wahyu Indrio yang merupakan lulusan S2 di
Bikom Universitas Katolik Atmajaya, dan sekarang beliau merupakan dosen program studi entrepreneurship di Podomoro University. Dan langsung saja kita undang Bapak Wahyu Indrio. Selamat sore, Pak. Selamat sore Gita. Apakah suara saya cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Sudah terdengar. Ya, baik. Untuk Pak Wahyu, dipersilahkan. Terima kasih. Selamat sore untuk Bang Alex dan teman-teman sekalian. Saya rasa tadi yang sudah disampaikan Bang Alex sudah cukup lengkap ya. Dan izinkan saya mungkin pada kesempatan ini lebih banyak mengajak teman-teman sekalian untuk sharing dalam arti melihat peristiwa-peristiwa yang kita alami ya, baik itu dialami oleh teman-teman dosen maupun teman-teman mahasiswa maupun juga peristiwa-peristiwa lain di sekitar kita. Izinkan saya untuk share screen tentang bahwa Allah sendiri itu adalah kasih, dan itu juga tadi juga sudah kita diskusikan ya, seperti yang ditulis oleh Yohanes dalam surat Yohanes 1 bab ayat 7-8. Kemudian saya ingin mengajak teman-teman sekalian juga untuk melihat kalau Allah itu sumber kasih dan posisi manusia itu diciptakan secitra dengan Allah, seperti yang ditulis dalam kitab Kejadian. Jadi citra Allah ada dalam diri manusia, seperti Mahfudi. Nah, teman-teman sekalian, ini sebuah potret kakak kelas kita ya, teman-teman mahasiswa Podomoro yang melakukan kegiatan secara rutin ya. Ini sebelum COVID waktu itu. Jadi ini ada mobil, namanya mobil pintar yang disediakan oleh Agung Podomoro. Nah, teman-teman yang ada pertanyaan boleh langsung aja dikirimkan di kolom chat box atau langsung raise hand juga boleh banget. Nah, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman nih ya, aku ada pertanyaan dulu nih. Ini boleh ke Bang Alex atau ke Pak Wahyu ya. Pertanyaan aku, tadi kan disebutin sama Bang Alex gitu ya, jika kita ingin belajar kasih, maka lihatlah teladan Allah. Nah, seperti kita tahu, Allah itu melalui Yesus sudah berkorban demi manusia yang berdosa karena kasihnya pada kita. Nah, tapi seringkali di kehidupan kita, ketika kita sudah disakiti oleh sama kita itu seringkali sulit gitu rasanya untuk bisa tetap mengasihi sama kita, teman atau rekan kita. Nah, aku ingin bertanya nih, gimana sih caranya agar kita kalau bahasa Jawanya itu bisa legowo gitu, atau ikhlas gitu ya, dan bisa tetap menyatakan kasihnya kita kepada mereka, bisa tetap mengasihi mereka seperti kita tidak pernah disakiti. Mungkin boleh dari Bang Alex dulu. Iya, terima kasih. Ini pertanyaannya Gita ini sangat sangat relevan dan kontekstual ya, karena ini juga jadi bagian pergumulan banyak orang, termasuk juga orang yang sudah mengaku percaya sama Tuhan Yesus, tetapi kita sedang dalam proses. Kita sedang dalam proses dibentuk semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Karena itu kalau saya mungkin hanya mengingatkan bahwa dengan kekuatan kita sendiri pasti sulit. Ya, karena kita ini manusia yang dalam arti ya kita sangat egois, kita sibuk dengan diri kita sendiri, kita yang cenderung senang membalas dendam. Kalau orang injek kaki saya pengen injek kaki dia, kaki papanya, kaki mamanya, kaki keluarganya gitu ya. Kalau perlu nginjek kepalanya. Nah, itulah kecenderungan kita yang sangat berorientasi pada diri sendiri. Tetapi ketika kita boleh mengalami perubahan karena Kristus hadir di hati kita, nah itu perubahan itu terjadi melalui proses. Ada lagu yang waktu sekolah minggu suka dinyanyikan, sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku, Dia ubahku.
Jadi saya tidak mengatakan bahwa wah kalau sudah di dalam Tuhan maka akan selesai semua, ini akan mudah. Tetapi Tuhan memberikan kita kekuatan untuk bisa menang ya terhadap hal-hal yang mengalahkan dendam kita, keegoisan kita. Karena itu butuh yang tadi dikatakan oleh Pak Wahyu, butuh keintiman dengan Tuhan. Karena keintiman dengan Tuhan, kitab suci yang terus mengubah pola pikir kita akan membawa kita tuh makin serupa dengan Kristus. Karena kalau tidak, yang kita berikan, kalau kita hanya intim dengan hal-hal yang ada dalam dunia, yang kita nonton cuman sinetron, kalau baca Alkitab sebentar udah ngantuk begitu ya. Jangan heran itu bisa munculnya ya hal-hal yang kita dapat, apa yang masuk itu yang juga akan keluar dalam hidup, biasanya seperti itu. Film yang kita tonton ya begitu kan. Kalau dibales, kalau saya disakiti, saya akan menyakiti lebih jahat lagi begitu. Dan itu yang akhirnya kita lihat ditawarkan oleh dunia. Jadi kita perlu untuk punya relasi keintiman dengan Tuhan dan izinkan Tuhan terus mengubahkan kita pelan-pelan. Yesus sendiri berkata kan, kasihilah sesamamu dan berdoa, kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk mereka yang menganiaya kamu. Saya pikir itu wah, sangat luar biasa. Kasih kita justru diuji ketika kita mengasihi orang yang tidak mengasihi kita. Karena kasih itu kan kasih ya. Kalau saya mengasihi dan saya melalui kasih itu saya dapat sesuatu dari dia, ya puji Tuhan kalau itu terjadi. Tetapi kalau dia tidak membalas kasih kita, tetapkah kita mengasihi dia? Nah, kadang kalau saya pikir yang Yesus sampaikan tadi, kalau mungkin kita masih sulit sekali mengampuni, memaafkan, mulailah dengan mendoakan. Karena itu yang Yesus katakan. Kasihilah musuhmu dan berdoalah. Dan cobalah mulai dalam doa. Karena ada yang begini ya, saya ketemu juga mahasiswa gitu, Kak susah banget saya, kalau ketemu dia tuh inget lagi yang lalu. Jadi apa yang kamu lakukan? Saya lagi hindarin ketemu dia, saya butuh waktu. Oke, tapi jangan lupa tetap berdoa. Itu langkah paling sederhana untuk kita juga tanda kutip ya, melepaskan pengampunan. Supaya kita tidak menjadi orang yang dendam dan menyimpan akar pahit. Nah itu mungkin dari saya. Ya, dari saya juga sama ya, seperti Pak Alex juga, saya setuju bahwa doa adalah sumber kekuatan. Kuncinya di situ saya rasa, doa adalah sumber kekuatan. Nah, saya hanya ingin menambahkan gini, bahwa dalam kitab suci kita juga tahu ya, Kristus digodai iblis dan itu menunjukkan kemanusiaan dia ya. Dalam peristiwa ketika kita disakiti orang lain dan kita marah sekali gitu ya, kita sadar bahwa itu emosi yang luar biasa. Nah, cobalah kita meluangkan waktu sejenak untuk melihat bahwa di dalam gejolak-gejolak dalam diri kita itu, kita sadari itu gerak-gerik itu datangnya dari roh Allah yang baik atau dari si jahat. Nah, ketika kita emosi, ketika kita pengen marah, itu gerak-gerik itu dari mana datangnya gitu ya. Kalau itu kita sadar bahwa kalau kita terus terbawa dengan suasana itu dan itu menghancurkan kita, ya itu pasti dari roh jahat. Kita mungkin ingin balas dendam dan puas dengan itu, tapi sebenarnya yang terjadi adalah kehancuran. Tapi kalau kita ada dorongan dari roh baik ya, yang dia membawa ketenangan batin ya, membawa suasana yang lebih lepas ya, berarti itu adalah dorongan dari roh Allah, roh baik. Jadi kita bisa membedakan di sini kalau yang dari si jahat itu pasti ujung-ujungnya kehancuran ya. Kita emosi, kita marah, kita menghancurkan segala-galanya gitu. Tapi kalau yang dari roh Allah itu mendorong kita untuk kita dibawa kepada suasana batin yang lebih tenang, lebih damai dan sifatnya langgeng ya. Suatu kegembiraan yang bukan kegembiraan semu tapi kegembiraan yang langgeng. Dan sekali lagi kekuatan ini hanya kita dapat melalui doa ya. Ketika kita berserah diri kepada Tuhan, ketika kita berdoa ya, dan kita sedikit demi sedikit mulai melepaskan itu dan melihat bahwa roh Allah yang tidak pernah
berhenti bekerja dalam diri kita dan ingin menyelamatkan kita dalam situasi itu. Demikian mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Wahyu. Nah, sekarang sudah ada yang raise hand nih. Ada Kolung. Oke, Kolung dipersilahkan untuk langsung memberikan pertanyaannya. Oke, thank you Gita. Thank you juga buat Bang Alex dan Pak Wahyu untuk materinya mind-blowing banget. Dan kalau dari aku pribadi sih, pastinya jadi keinget lagi ya kalau jomblo tuh nggak pahit-pahit banget lah ya di Valentine itu, karena ya kita masih punya kebetulan, puji Tuhannya masih punya orang tua yang masih hidup, yang masih bisa kita kasihi, masih ada teman kita, masih ada sahabat kita gitu ya. Dan masih banyak juga orang-orang di luar sana yang butuh mengenal kasih Kristus yang kita udah miliki. Nah, tapi sebenarnya secara praktikal di masa COVID nih, Bang Alex dan Pak Wahyu, menurut Bang Alex dan Pak Wahyu, bagaimana sih tindakan yang bisa kami lakukan nih sebagai mahasiswa di tengah pandemi ini? Hal simple deh untuk mengasihi orang-orang di luar sana yang membutuhkan, yang mungkin belum pernah mengenal kasih Kristus, tanpa tentunya mungkin membandingkan dengan agamanya mereka gitu ya. Karena kan kadang kita juga merasa wah kita dikasihi oleh raja yang hidup gitu ya. Umat Kristiani kan suka kadang jadi berasanya wah gue anak raja gitu, jadinya merasa powerful sendiri gitu. Padahal ya kita kebinekaan, bahkan sebenarnya di Religosity sendiri adalah perwakilan dari lintas agama. Dan di sini juga ada EJ yang sebenarnya juga agama Buddhis gitu ya, tapi kita sama-sama di sini membawa semangat kebangsaan. Nah, mungkin dari Bang Alex dan Pak Wahyu ada pencerahan tentang gimana kita sebagai mahasiswa ini bisa berbagi kasih dan memperkenalkan kasih Kristus tanpa mencela agama lain ya, mungkin bahasanya. Mohon dijawab, terima kasih. Mungkin kali ini Pak Wahyu dulu gantian. Baik, apakah terdengar? Ya. Tidak? Terdengar, Pak. Oke. Nah, ini kok ada... Terdengar ya? Terdengar kita? Iya, Pak, terdengar. Oke, baik, terima kasih. Ya, terima kasih Alung pertanyaannya. Menurut saya sih, apapun kegiatan yang bisa kita lakukan itu bisa menjadi kegiatan yang amal kasih ya. Kan dasarnya adalah yang penting bahwa apa yang menjadi niat kita, apa yang mendasari kegiatan dilakukan kan, bahwa ketika kita mendasari kegiatan dilakukan sebagai wujud kasih Allah yang kita ungkapkan ya kepada orang lain, maka ya apapun itu bentuknya, tidak harus yang istimewa sekali, yaitu sebenarnya sebuah amal kasih yang dikehendaki oleh Allah juga gitu ya. Nah, lalu bagaimana kita terlibat bekerjasama dengan orang lain? Saya rasa Tuhan juga meminta kepada kita bahwa amal kasih ini bukan monopoli kita ya. Bahkan Tuhan memberi contoh tentang orang Samaria yang baik hati kan. Itu menunjukkan universalitas dari amal kasih. Bahwa amal kasih itu bisa diberikan oleh siapapun dan itu diterima oleh Allah. Dalam surat Yohanes juga kalau nggak salah ya, disebutkan bahwa siapa yang memberikan kasih, mengenal kasih, maka dia mengenal Allah. Mereka yang beramal kasih ya, melakukan amal kasih, dia mengenal Allah. Jadi kasih itu adalah sesuatu yang universal dan kita tidak pernah membeda-bedakan ini dari kelompok mana. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wahyu, dan mungkin sekarang dari Bang Alex. Iya, saya setuju ya dengan apa yang Pak Wahyu katakan, karena
saya bilang juga tadi, kasih itu bahasa yang universal. Kita tidak bisa menolak perbedaan-perbedaan yang ada dalam adanya keberagaman religi yang ada di dalam dunia ini. Tetapi kalau kita juga sebagai orang Kristen tentunya ya, orang-orang yang mungkin kembali melihat dasar dalam kitab suci, saya melihat justru waktu Allah menciptakan manusia pada awalnya itu, manusia adalah satu kemanusiaan. Jadi di situ titik tolak sebenarnya kita mengamalkan kasih. Jangan jadi gini ya, kadang-kadang yang terjadi itu perbedaan-perbedaan yang datang belakangan itu menjadi dasar kita mengasihi. Misalnya ya, waktu Allah ciptakan manusia sebagai citra Allah, maka Allah tidak menciptakan dalam konteks suku pada waktu itu. Suku itu terbentuk kemudian dalam konteks manusia memenuhi bumi, lalu tinggal di daerah-daerah tertentu, sehingga muncullah suku misalnya. Muncullah pembagian wilayah, muncullah ada hal-hal yang datangnya belakangan. Tapi dasar utama yang saya lihat ketika Allah menciptakan manusia sebagai citra Allah adalah manusia hadir sebagai sebuah kemanusiaan. Nah, sekarang tuh jadi lucu ya. Kita tuh nolong kalau dia satu suku sama kita, seagama sama kita. Lalu kita ngeliat gitu ya, agama orang lebih rendah dari agama kita. Jadi semangatnya adalah semangat superior-inferior. Sukuisme juga begitu ya, sehingga misalnya terjadi rasisme. Melihat bahwa ras saya lebih tinggi daripada ras orang lain. Nah, mari balik kepada penciptaan. Kalau kita orang Kristen yang punya Alkitab, yang di dalamnya Allah menciptakan manusia pertama kali, bukan menciptakan golongan-golongan itu terbentuk kemudian, kembalinya tuh ke titik nolnya tuh di situ. Lalu kemudian kita berbeda dan kita harus mengakui, menikmati perbedaan itu, kita menciptakan dialog sehingga setiap orang nanti bisa bertanggung jawab kepada apa yang dia yakini. Nah, bagi saya, kalau dasarnya kemanusiaan, maka kita bisa berdialog karena kita sama-sama manusia begitu. Tapi kalau dasarnya langsung adalah saya percayanya ini, kamu percayanya itu, maaf kita nggak bisa dialog, kayaknya sedih banget gitu ya. Saya pikir ketika di perjanjian lama pun sudah muncul kasihilah Tuhan Allahmu dan juga kasihilah sesamamu manusia. Beberapa hukum dalam perjanjian lama itu bukan hukum yang terbatas pada orang Yahudi. Mereka diminta untuk mengasihi orang asing. Orang asing itu siapa? Orang yang bukan orang Israel. Yang waktu mereka ada di bangsa mereka, di bangsa Israel, mereka harus diizinkan punya kesempatan hidup, punya kesempatan untuk berkarya. Dan ingat, orang asing itu Allahnya bukan Allah Yahweh. Jadi kalau orang bilang sekarang, kalau daerah ini jadi daerah Kristen, tidak boleh ada agama lain masuk sini, nggak boleh ada toko, nggak boleh buka usaha kalau orang agama lain. Saya pikir kok beda banget sama Alkitab ya. Nah itulah, kemanusiaan menjadi dasar untuk kita berbicara banyak hal, termasuk menyikapi perbedaan untuk terjadi dialog, keterbukaan, dan setiap orang harus memilih pada akhirnya. Dan ketika dia memilih, kita menghargai pilihan itu. Karena itu yang Tuhan juga nyatakan, bahwa Tuhan menghargai pilihan-pilihan yang ada, walaupun kita dalam iman kita meyakini bahwa Tuhan merindukan semua orang kembali kepada Dia di dalam Juru Selamat Yesus Kristus. Tetapi kita tidak bisa memaksa orang untuk mengakui itu kalau dia sendiri tidak melewati proses yang saya pikir di dalamnya juga ada karya Tuhan dan ada kesaksian dari setiap orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus. Mungkin itu. Baik, terima kasih Bang Alex dan Pak Wahyu juga. Mungkin kalau yang bisa aku simpulin ya, kasih itu universal. Jadi jangan jadikan perbedaan-perbedaan itu sebagai dasar kasih kita, melainkan jadikan kemanusiaan sebagai dasar kasih kita. Nah, sekarang kita akan lanjut nih ya ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya lagi. Akhir deh, mungkin ini pernah didengar juga ya sama kita mahasiswa yang ya apa ya, zaman-zamannya alay juga kali ya. Mungkin kita semua sering dengar cinta tuh butuh pengorbanan nih Bang. Dan juga Pak Wahyu gitu ya. Saya rasa
zamannya Bang Alex dan Pak Wahyu pasti juga pernah denger lah ya gitu, karena kan kita beda tipis lah ya Bang ya sama Pak Wahyu ya. Nah tapi apakah kalau misalnya kita nggak berkorban itu kita jadi nggak mencintai atau mengasihi nih Bang dan Pak Wahyu? Karena seringkali gitu ya, saya banyak nemu yang kesannya itu menjadi benar-benar eksak gitu loh, eksak gitu Pak. Jadi kalau gue nggak berkorban berarti gue nggak mencintai gitu, kesannya gitu. Walaupun mungkin sebenarnya bisa jadi nggak begitu. Jadi apa yang kita bisa lakukan nih Bang dan juga Pak Wahyu untuk apa ya, dalam tanda kutip mungkin meluruskan istilah itu gitu ya, tanpa ya apa ya, nggak jadi kuno-kuno banget juga gitu, biar nggak jadi kayak apaan sih lu so suci banget gitu loh. Itu gimana tuh Bang? Mungkin lebih kayak praktikal yang di zaman kini mungkin ya, dari saran Bang Alex atau Pak Wahyu mungkin buat kita semua. Thank you. Oke, mungkin dari siapa dulu ini? Mau Bang Alex dulu atau Pak Wahyu dulu? Oke, ya Pak. Nanti Pak Wahyu tambahin ya. Kalau saya ngelihatnya mungkin kadang tipis bedanya antara itu pengorbanan atau bucin. Iya nggak sih? Jadi kayak udah kebucinan gitu ya. Jadi kayak, karena begini ya, kadang-kadang aspek yang harus kita miliki. Jadi kalau belajar juga tentang cinta ya, tentu ini nggak habis lah didiskusikan ya. Tapi cinta yang baik, cinta yang dewasa itu bertumbuh juga di dalam rasionalitas. Memang tadi ya kita lihat bahwa cinta itu sangat didominasi oleh feeling, perasaan. Tetapi ketika itu bertumbuh, harusnya misalnya kalau yang pacaran ya itu makin rasional, dalam arti juga kita bisa melihat gitu ya. Misalnya kalau orang jatuh cinta ya iya deh, nanti kita pergi ke bulan, kita jalan-jalan ke matahari, ya ampun gitu ya. Tapi itu feelingnya dapet tuh, asik tuh ngomong begitu ya, kayaknya wih gue akan berkorban apapun buat kamu. Tapi lihat dong realitanya, nggak mungkin kan ke bulan, nggak mungkin kan ke matahari. Sehingga cinta yang bertumbuh tuh percakapannya bukan cuma tentang pengorbanan-pengorbanan yang apa ya, yang fake gitu. Tapi akhirnya pengorbanan itu misalnya dikaitkan dengan saya pengen banget menyentuh kamu, saya pengen banget grepe-grepe kamu, tapi saya berkorban untuk tidak memuaskan nafsu saya. Itu bagi saya pengorbanan seperti itu yang bagi saya lebih gentleman gitu. Nah, jadi poinnya adalah hati-hati pengorbanan-pengorbanan ini dikaitkan hanya dengan keinginan saya. Hati-hati kalau pengorbanan-pengorbanan ini hanya dikaitkan dengan apa yang saya mau gitu. Jadi sebenarnya itu bisa jadi trik. Ya maaf kata, yang cowok-cowok tuh suka gitu ya. Lu kalau sayang sama gua, ayo dong, coba dong cium dikit sini, ayo dong peluk dulu. Apa itu pengorbanan? Itu mah nafsu ya. Itu bedanya sih menurut saya. Jadi hati-hati menggunakan istilah pengorbanan, lalu yang satu juga rasanya kayak dibutuhkan sehingga jadi bucin gitu ya. Gila pacar gue kalau tiap kali ketemu minta peluk, gila ya. Gua ini banget deh, pokoknya dia nggak bisa hidup tanpa gua gitu. Pengorbanan-pengorbanannya harus lebih rasional sih. Dan kalau bertumbuh sebenarnya pengorbanannya itu lebih berkaitan dengan menjaga pasangan kita ketimbang berkorban untuk kita memakai kata pengorbanan untuk menjebak pasangan kita mengikuti yang kita mau. Itu bukan pengorbanan, itu namanya trik, tipu daya itu. Nah mungkin itu kalau dari saya ya, aspek yang saya soroti. Hati-hati dengan generasi yang dipenuhi oleh perasaan. Sehingga seolah-olah kalau cinta itu harus perasaannya juga ngikutin yang seperti yang saya mau. Bukan begitu. Harus bisa dimaknai dengan lebih tepat kali ya. Mungkin dari saya itu, Pak Wahyu silakan. Baik, yang menambahkan aja. Dulu zaman saya waktu mahasiswa itu, kalau ada teman yang lagi patah cinta gitu ya, terus di kamar kosnya tuh ditulis gede-gede banget, cinta yang memahkotaimu
cinta yang menyalibkanmu. Wah, ngeri banget ya. Gara-gara putus cinta aja sampai ada tulisan seperti itu di kamar kosnya. Ya saya ingin kembali tadi dengan istilah dalam cinta itu sebenarnya ada yang namanya eros dan agape ya, bahwa cinta itu memang ada interaksi secara fisik. Interaksi secara fisik itu ya tidak harus dalam pengertian yang seksual ya, tapi juga bisa dalam bentuk interaksi fisik dalam konteks persaudaraan, ya, saling membantu dan sebagainya. Tapi juga artinya sentuhan ya, di sini sentuhan bukan seksualitas melulu. Yang kedua adalah agape kan, bahwa akhirnya cinta itu memberikan, cinta itu menyerahkan kepada kepada orang lain. Nah, apa konteksnya kalau misalnya anak muda nih lagi PDKT atau lagi senang sama pasangannya gitu ya. Kalau kita misalkan sering ya teman-teman cowok itu ditanya sama pacarnya ya, dan ceweknya. Cewek itu kan paling sering penasaran ya. Kenapa sih kok cowoknya tuh sayang sama dia? Sering ditanya berkali-kali. Kamu sayang gak sih sama aku gitu ya? Terus kenapa kok kamu sayang sama aku? Misalnya terus cowoknya kan tadi ya yang kayak Alex sampaikan tuh luar bahasa cowok ya, emang jagonya emang cowok itu kan memang mengelabui cewek kan. Karena itu ada cowok sama cewek kan, karena cewek itu senang dikelabui, cowok itu jagonya ngelabui gitu. Nah, kenapa kamu senang sama aku? Soalnya kamu tuh orangnya memang ini sih culun gitu ya. Orangnya lucu dan sebagainya. Keluarlah yang si cewek itu semakin merasa terbang di angkasa gitu ya. Nah, itu adalah cinta eros ya. Tapi kalau I love you because, tapi kalau di agape, I love you although, saya menyintaimu meskipun kamu. Nah, terus jadi jangan terus Pak Wahyu ngasih saya tips and triknya kalau menyintai harus although gitu. Terus kamu nanti nyoba ke ceweknya gitu ya, I love you although, saya cinta kamu meskipun, ya kamu bisa disempret juga ya, kamu sih kalau kamu although itu artinya menunjukkan kekurangan cewekmu ya. Tapi maksud saya itu bahwa dalam kesadaran kita menyintai orang lain itu bukan karena kelebihan dia, tapi meskipun dia itu tidak sempurna, meskipun dia itu banyak bedanya dengan saya menyintai dia. Ya ini tentu suatu proses pendewasaan ya, ke sana bukan sesuatu yang ujuk tiba-tiba. Makanya kalau langsung ngomong gitu ke ceweknya pasti disempet sama ceweknya ya. Jangan ini proses ya, proses. Nah, saya punya peristiwa ini gini ya, di rumah tangga itu anak saya cuma satu dan cowok, dia dekat sekali sama ibunya, dan sama saya ya dekat juga, tapi lebih dekat sama ibunya lah, apa-apa itu pokoknya sama ibunya gitu kan. Dan orang yang paling saya cemburu di rumah ini adalah istri saya, karena saya lebih sayang ke ibunya ya daripada ke ayahnya. Terus saya pikir-pikir kenapa sih saya kadang kalau istri saya marahin anak saya itu juga lebih sangar daripada saya marahin anak saya gitu ya. Terus juga sering anak saya dilarang main game dan sebagainya. Kalau sama saya itu saya ya mau pinjam handphone ayah mau main game, saya boleh-boleh aja. Sama ibunya dia maki-maki gitu ya. Kenapa anak saya itu lebih dekat sama istri saya? Terus saya pikir-pikir, mungkin itu di bawah sadar dia sejak dia kecil sampai besar ya. Pertama bahwa memang istri saya lah yang lebih banyak berkorban bagi anak saya kan. Sejak dia mengandung, saya tahu persis bagaimana sakitnya ketika itu, mengalami hiperemesis ya, muntah yang nggak bisa henti sampai diopname, dia harus berhenti bekerja, terus masuk kantor lagi ya. Kemudian waktu proses melahirkan pun juga sampai saya sendiri sangat miris ya di ruang bersalin itu ya. Istri saya teman sakit meskipun dokter sudah menyuntik berbagai macam supaya menghilangkan sakit ya. Tapi itu mungkin di bawah sadar anak saya bahwa
tahu pengorbanan ibunya untuk kelahiran dia. Itu satu. Terus yang kedua, dalam usia masih kecil itu anak saya kebetulan mengalami masalah secara fisik ya, secara kesehatan. Terus karena waktu itu memang kami berdua bekerja, saya kira istri saya yang kebetulan sebenarnya karirnya lebih bagus daripada saya waktu itu ya, dia masih muda, dia akhirnya merelakan dia berhenti bekerja ya, kehilangan karirnya. Itu anak saya. Nah mungkin peristiwa itu sadar nggak sadar anak saya masuk dalam benak dia, sehingga dia begitu meminta ibunya karena ibunya berkorban. Nah saya rasa di situ konteksnya akhirnya kalau kita mengatakan gimana ya saya harus mintain, memang ini suatu yang alamiah, tapi akhirnya ujiannya adalah kembali kepada eros dan agape, dan bahwa akhirnya cinta itu adalah pengorbanan ya. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wahyu, terima kasih juga Bang Alex. Nah, gimana Kolung? Udah sangat menjawabkan ya? Ya, thank you banget Bang Alex dan juga Pak Wahyu. Tapi ada satu hal menarik loh tadi. Sebenarnya dari Pak Wahyu bilang cowok tuh suka ngelabuin cewek, cewek tuh suka ngelabuin cowok. Padahal di Alkitab Adam itu cowok dikelabuin cewek. Berarti Adam itu kita itu penerusnya belajar loh ya Pak ya. Beneran baca Alkitab biar nggak ditipu ya. Atau salah nih kita. Malah transformasi, itu proses transformasi dari Adam dan Hawa. Iya itu Pak. Kita berarti akhirnya, beneran belajar Alkitab itu Pak. Iya, akhirnya cowok juga punya skill untuk ngelabuin. Asal jangan terlalu melenceng aja mau ngelabuinnya ya Pak ya. Ntar kalau nggak nih saya kena sama Bang Alex nih, sesat kamu ya. Oke, thank you sekali lagi Bang Alex dan juga Pak Wahyu. Aku kembaliin ke Gita. Oke, terima kasih banget Kolung yang juga sudah memberikan pertanyaan